Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih sudah semangat pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini lebih berkah dan lebih bermanfaat ya. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya, Bang. Siap. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Inaya. Kemana dia? Izin, ada acara ya? Siapa lagi? Kalila. Kemana Kalila? Izin juga. Acara keluarga. Ya, baik. Tidak ada yang sakit hari ini ya? Aman? Aman. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Ya, yang sakit kemarin sudah masuk sekolah? Sudah. Oh ya, Bang Leo ya. Sehat Bang Leo? Ya, alhamdulillah. Baiklah, untuk membangkitkan semangat dan gairah belajar kita kembali, kita ice breaking dulu boleh? Iya, silakan keluarkan apa properti kemarin? Topengnya dibawa? Tidak bawa? Luar biasa, luar biasa. Baiklah, nggak apa-apa. Sekarang kita berdiri dulu yuk. Kita coba, berikan instruksi dari saya, kita ice breaking dulu. Kalau saya bilang tepuk semangat 1, tak 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 tak. Semangat 2, tak 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 tak. Ke atas ya. Semangat 3, tak 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 tak. Ke bawah. Oke. Nanti kalau saya bilang semangat 1, 2, 3, 3 kali, kalian silah kalikan. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Ulang 3 kali. Bisa ya? Oke. Semangat. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3, 3 kali. Seperti hari kemarin kita lanjutkan ya. Baik, di minggu kemarin kita mempelajari teknik penggarapan teater ya. Masih ada yang ingat apa itu teater kontemporer? Ayo, tepuk tangan. Siapa? Oke, Bang Zidan silakan. Teater kontemporer adalah suatu teater yang berbeda dengan teater tradisional, yaitu dari segi aspek keluasan dan segi penggarapan lebih luas daripada teater tradisional. Ya, dari segi penggarapannya berbeda dengan teater tradisional. Ada yang ingat lakon itu apa? Ayo, kemarin kita sudah pelajari loh. Lakon dan naskah drama. Itu adalah satu cerita yang bisa dibentuk dalam tulis maupun tidak tertulis. Berarti lakon itu menurut Kak Feby adalah cerita atau kisah ya, yang diangkat di atas panggung. Nah, kemarin ada saya kasih tahu unsur-unsur untuk membuat sebuah pertunjukan teater. Ada 4 loh. Masih ingat? Ada apa? Pertama, naskah. Yang kedua, pemain atau aktor. Yang ketiga, sutradara. Lalu, ya, panggung. Sutradara belum masuk dalam itu. Sutradara itu nanti di luar teksnya, konteksnya. Berarti ada 4, yaitu naskah drama, ada panggung, ada aktor, ada penonton. 4 itu saja.
Itu adalah 4 unsur terciptanya sebuah pertunjukan teater. Nah, arah kita masih teater kontemporer, ya. Nah, masih di KD 3.3 yang kemarin memahami perancangan pementasan teater kontemporer. Lalu KD 4.3 merancang pementasan teater kontemporer sesuai konsep teknik dan prosedur, ya. Nah, ini di tujuan pembelajaran coba diperhatikan akan prosedur kekaryaan teater, ya. Memaknai simbol dalam teater, lalu menciptakan karya teater dan menyelenggarakan latihan bersama. Karena hasil akhirnya adalah sebuah karya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu bahwa kalian membuat sebuah karya pertunjukan teater kontemporer. Iya. Nah, di sini coba perhatikan materi kita yaitu tahukah Anda bagaimana prosedur kekaryaan teater? Secara prosedural, karya teater berawal dari penggagas pertama yang biasanya adalah seorang sutradara. Sutradara merupakan penggagas pertama yang akan memunculkan suatu karya teater. Sutradara dapat pula merangkap sebagai penulis naskah. Sutradara sehingga ide-idenya dapat langsung dituangkan ke dalam naskah. Ide-ide tersebut selanjutnya disampaikan kepada kelompok untuk mendapatkan respon. Ya, setelah mendapatkan respon positif dari kelompoknya, selanjutnya dilaksanakan rapat perencanaan garapan teater. Tahap berikutnya adalah pembagian tugas, misalnya dibagi menjadi tim produksi dan tim artistik. Nah, ini adalah proses-proses untuk membuat sebuah pertunjukan, tiket, buklet, program pementasan, dan pencarian gedung, ya, di mana nanti pementasan akan dipentaskan, ya. Lalu tim artistik bertugas mengurus panggung, dekorasi, tata lampu, tata suara, kostum, dan tata rias agar pergelaran teater dapat berjalan dengan lancar dan baik. Maka tim produksi dan tim artistik harus kompak dan solid agar tujuan yang diharapkan tercapai. Nah, jadi harus ada musyawarah kecil dulu. Ini kita bahas tentang untuk tim produksinya, ya. Nih, sutradara. Ada yang tahu nggak sutradara itu siapa? Tadi sudah dijelaskan loh. Ayo, silakan. Diulang, ya, Bang Bintang, silakan. Mengatur jalannya sebuah pementasan teater. Lanjut, yang lain? Bang Dimas? Yuk, nyimak nggak tadi? Sutradara itu apa? Ide itu berasal dari sutradara. Ini bicara pembagian wilayah kerja, ya. Lalu tugas sutradara adalah memilih pemain. Makanya dinamakan casting. Sudah pernah dengar ya casting? Ya, jadi di mana beliau atau sutradara ini tadi mencoba memilih pemain mana yang cocok sesuai dengan karakternya, ya. Lalu menciptakan aspek-aspek laku dengan pendekatan kepada pemain. Jadi observasi dulu, cocokkah ini orang, ya, memainkan peran ini. Nah, itu tugas sutradara mencari. Lalu mengadakan latihan rutin meliputi olah vokal, olah tubuh, olah fikir, membaca dan menafsirkan naskah, serta mengatur blocking pemain di atas panggung. Lalu membuat gambaran tentang tata teknik pentas meliputi tata ruang, tata cahaya, tata musik, tata rias, serta tata busana. Tugas sutradara berat ya. Jadi silahkan nanti pilihlah memang orang yang memang mampu untuk dibebankan tugasnya sebagai sutradara, ya. Itu untuk nanti di kelompoknya. Lalu ada pemain. Apa itu pemain? Ya, Kalita? Orang yang menjalankan atau memainkan. Ya, orang yang memainkan sebuah tokoh di dalam suatu pementasan teater atau drama, ya. Nah, ini pemain adalah orang yang tergabung dalam sebuah tim kerja untuk memproduksi karya pertunjukan. Ada pemain yang muncul di atas panggung disebut pemeran, dan ada pemain yang berada di belakang layar walaupun tidak muncul di atas panggung.
Ya. Pentas. Apa itu pentas? Kak Rima. Apa itu pentas? Tempat untuk melaksanakan pertunjukan teater. Ya, pentas merupakan tempat. Ya. Pentas adalah karya seni yang ikut menjelaskan gagasan-gagasan yang terdapat dalam cerita dalam bentuk visual. Panggung atau pentas ditata oleh seorang seniman atau disebut dengan penata pentas sebelum dipergunakan panggung proscenium dan panggung teater arena. Nah, ini naskah sudah kita pelajari kemarin, yaitu lakon atau naskah drama merupakan bahan baku. Ingat, yang kemarin itu bahan baku. Ya. Oke. Nah, setelah mendengar penjelasan yang saya sampaikan, ya, jadi Anda harus paham dulu bahwa konsep yang harus kita kerjakan adalah menggarap sebuah pertunjukan teater kontemporer. Jadi tidak harus berbasis teks, ya, karena dia sifatnya luas dan fleksibel, ya. Objeknya bisa dari apa saja. Jadi penekanan hari ini, maka silahkan kalian pilih simbol-simbol tertentu untuk mewakili sebuah garapan kontemporer yang Anda usung. Begitu ya. Jadi penggunaan simbol apa sih yang mau kalian usung mewakili tema yang akan kamu hadirkan nantinya dalam sebuah pertunjukan garapan teater kontemporer. Paham ya? Paham tidak? Misalnya kita sering lihat penggunaan simbol tongkat misalnya. Tongkat itu biasanya simboliknya apa gitu? Raja boleh. Lalu yang lain? Orang tua. Orang tua bisa. Lalu ada yang lain? Jadi banyak ya. Jadi dia mewakili tema yang lebih luas. Tinggal nanti Anda eksplor melalui ada lembar kerja per kelompok. Oh, kita bagi dulu ya. Karena ini nanti kita akan membuat garapan pertunjukan teater. Jadi saya bagi sekitar 2 kelompok saja. Jadi orangnya ramai. Jadi mudah untuk pembagian nanti. Ada timnya dan ada pemainnya. Jadi lebih gampang ya. Oke, sekarang jumlah kita berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada yang sakit tadi berapa orang? 2 ya? Berarti 16 orang ya. Kita bagi 88 dulu ya. Baik, untuk kelompok yang Abang Zidan kesini Bang. Sini Bang, kita pecah Bang Bintang dengan Bang Zidan ya. Pindah dulu. Bang Dimas kesini. Enggak, betul. Bang Zidan ke sana, Bang Dimas itu tetap. Kak Pebi pindah ke sini, Kak. Ya, pindah, Kak. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. Silakan duduknya per kelompok, digabung mejanya. Yuk, mejanya digabung, Kak. Ini, Kak. Kak Putri. Ya, silakan. Diisi nama kelompoknya ya. Ya, silakan diisi LKPD-nya, nama kelompoknya. Silakan ditentukan saja nanti properti apa yang ingin kamu gunakan sebagai simbol, ya. Nanti silakan kamu bagi siapa yang bisa jadi pemain, ya. Lalu yang menjadi sutradara siapa, tentukan nanti tim-timnya, nanti baru pembagian tugasnya bagaimana gitu. Lalu kamu rancang latihannya berapa kali, gitu, ya. Ditentukan langsung ya. Bukunya boleh lihat. Ya, kalian garapnya apa? Apa tema yang kamu angkat kemarin itu? Tinggal dipikirkan saja.
Lalu nanti dibagi apa yang jadi pemain siapa, yang jadi sutradaranya siapa, dibagi-bagi gitu ya. Iya. Ini Feby cocok nih jadi aktor yang luar biasa. Karena ekspresinya sudah ini ya, agak kejam gitu ya. Iya, tapi kan biasa bermain peran ya. Iya. Silakan ditentukan saja. Ya, silakan dibagi ya. Ya, itu contohnya saja ya. Orang tuh ngambil. Boleh dicek dari yang ini link video kemarin yang saya share itu sebagai referensi Anda. Dari segi alur cerita ya, boleh dijadikan referensi. Ada kendala? Nggak ada? Diskusi. Iya. Gak usah pilih yang terlalu ribet ya, nanti ribet sendiri gitu ya. Benda atau alat ya, aku boleh yang lain. Bagaimana? Yang simbol di gambar. Simbol di gambar. Itu harus alat atau benda gitu ya? Benda? Harus berupa benda. Oh, boleh. Misalnya kalau benda kan properti ya, properti kan kebendaan ya. Kalau dari kostum juga boleh. Kostum mewakili simbol tertentu juga boleh. Itu kan kamu lihat perbandingannya. Lihat. Kalau ini kan tidak menggunakan, yang pertama kan tidak menggunakan properti ya, tapi memang benar-benar tubuh dan ekspresi mereka yang dijadikan simbol untuk menyampaikan peristiwa dan cerita. Lalu yang kedua menggunakan properti. Nah, dari kedua ini Anda boleh pilih mana saja. Yang penting konsepnya tubuh itu mewakili tema. Untuk mengekspresikan tema, mengekspresikan cerita. Nah, itu. Ya. Kita akan coba mempresentasikan hasil dari diskusi kalian per kelompok dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ya. Silakan kelompok yang mana dulu? Kelompok ini ya. Kelompok ini aja dulu. Yuk, kalian sudah siap? Yuk, maju ke depan. Silakan semuanya. Ya, kita hapus dulu untuk teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu tuliskan sesuatu yang dibutuhkan, fungsi dan namanya. Akan dijelaskan oleh Aura. Pada Aura ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan, yaitu dibutuhkannya tim produksi. Sutradara dari tim kami yaitu Eka Setiawan. Lalu pemain di sini ada pembuli, lalu korban buli. Dan kedua, dengan soal bandingkan gambar di atas, identifikasi simbol apa yang hadirkan dalam gambar tersebut akan dijelaskan oleh Dania. Simbol yang digunakan pada gambar di atas adalah simbol tongkat dan pakaian. Dan pertanyaan ketiga, yaitu dengan soal tema apa yang akan kalian hadirkan nanti, lalu apa tujuan mengambil tema tersebut akan dijelaskan oleh Eka. Ambil yaitu mengenai bullying, di mana alasannya yaitu dikarenakan maraknya peristiwa bullying di sekitar, terutama pada kalangan remaja. Selanjutnya soal keempat yang kalian hadirkan dalam pertunjukan teater kontemporer yang akan kalian buat, yang akan disampaikan oleh Rima. Kalau ya Rima juga. Baik, alur yang akan kami kembangkan adalah tentang seorang pelajar yang sulit untuk berteman dan kemudian mendapat perilaku bully terhadap dirinya, dan kemudian orang tersebut merasa depresi dan ingin mengakhiri hidup. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, itu tadi hasil presentasi dari diskusi yang kelompok 1 sudah sampaikan. Nah, jika ada tanggapan dari kelompok 2, silahkan ditanyakan. Ya, silakan Bang. Sebelumnya mau nanya,
Kan tadi simboliknya apa sih yang dijelaskan? Simboliknya di sini kami menggunakan lebih condong bukan ke properti, tapi kami ke ekspresi dan olah tubuh. Gimana sih cara kalian yang untuk mengekspresikan dan olah tubuh yang gimana yang akan kalian gunakan pada komentar saya? Mungkin Ryan Zidan akan dijelaskan oleh Dave. Ya, silakan ditanggapin. Dengan alur tadi, yaitu seorang pelajar yang sulit berteman yang kemudian mendapat perilaku bully. Nah, itu berarti kami akan menjalannya dengan menggambarkan sebuah pelajar dia tidak memiliki teman. Jadi kemudian dia menjadi depresi dan ingin mengakhiri hidup. Bisa jelas ditanggapi? Ada yang lain? Tidak ada? Habis? Ya, silakan ditutup. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hapus dulu untuk kelompok 1. Iya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberitahu hasil diskusi kerja kelompok kami. Tema kami yaitu si kaya dan si miskin dengan tujuan menunjukkan kepada publik tidak adanya perbedaan strata sosial. Baik, untuk dari segi alur yang akan kami ceritakan yaitu pertama dahulu kala hiduplah pasangan pengisi yang sangat miskin mencari nafkah sampai ke negeri akan berangkat. Lalu sampai di sana mereka menaik makanan di tempat sampah di sana saking laparnya. Ketiga, orang-orang di sana jijik dan melempari mereka dengan batu. Keempat, raja yang sedang mengadakan rapat mendengarkan suara ricuh dan memerintahkan prajurit untuk mengusir suami istri itu. 5. Mereka lari ke hutan untuk menyelamatkan diri. 6. Keesokan harinya sang suami mencoba pergi ke pasar mencari makanan, tapi orang-orang di sana bisa melempari mereka. 7. Mereka tidur dalam kesulitan mencari makan setiap hari. 8. Si istri hamil dan mengidap ingin memakan buah mangga di taman raja. 9. Meskipun tak mati, si suami bertekad ke istana. 10. Raja ternyata tiba dan memberikan mangga untuk istri. Ya. Selesai? Iya, baiklah. Demikian tadi pemaparan dari hasil diskusi kelompok 2. Silakan dari kelompok 1 tanggapi. Izin bertanya, tadi kan di awal kalian menyebutkan tim produksi. Semuanya tim produksi, lalu siapa yang akan menjadi aktor atau pemain? Ya, itu jawaban yang sangat cerdas. Pertanyaan cerdas ya. Silakan di. Iya. 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 Kalau dari kata sendiri, tim produksi sekaligus merangkup aktor. Jadi dari segi penggarapan naskah dan teater itu lebih matang. Jadi kami sendiri sebagai aktor, kami sendiri sebagai tim produksi. Terima kasih, itu hasil dari presentasi kelompok 2. Yuk kita hapus dulu. Ya, silakan ditutup. Sekian diskusi atau jawaban dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan aja kita hapus lagi untuk kita semua. 2 kelompok ya. Yang saya tanggapi adalah sudah lumayan cukup mampu merangkai sebuah proses untuk terwujudnya penciptaan karya teater ya, untuk nanti arahnya ke sebuah pertunjukan teater, di mana tadi kalian semua mulai membagi tim produksi, siapa yang bertugas sebagai pemain, bertugas sebagai sutradara, lalu menciptakan alur ya, menentukan temanya ya, lalu simbol apa yang kalian hadirkan nantinya di karya kedua kelompok ini ya. Namun perlu difokuskan kembali untuk kelompok yang 2 dari kelompok 1 bahwa kehadiran simbol itu memang harus benar-benar mewakili tema. Jangan membuat pendapat yang terlalu luas, terlalu banyak gitu ya. Dalam arti kata tidak multi persepsi. Nah, jadi harus satu persepsi bahwa kita ini menghadirkan simbol mewakili tema yang kita ambil di atas tadi.
Misalnya kelompok 1 tentang bullying. Mereka fokus kepada ekspresi tubuh. Jadi menghadirkan peristiwa suasana sendiri, suasana sedih, suasana ekspresi depresi, itu boleh. Itu boleh. Itu penghadiran ekspresi. Jadi mereka tidak menggunakan properti ya sebagai simbol. Jadi memang tubuh tadi. Nah, itu bisa. Nanti tolong dikembangkan lagi tubuh yang seperti apa. Orang depresi itu seperti apa gerak tubuhnya, ekspresi wajahnya seperti apa. Itu memang harus benar-benar fokus gitu. Jadi dia mewakili tema orang yang depresi karena hasil dari pembulian tadi, ya. Lalu untuk kelompok 2, kalian menghadirkan simbol ya. Simbolnya tadi apa? Ada properti enggak yang kamu gunakan? Dari kostum. Jadi dari kostum tadi kamu mewakili perbedaan strata sosial. Ya, itu bisa. Namun ditegaskan kembali, Bang. Ekspresinya bagaimana? Ya. Lalu penghadiran properti misalnya seperti istri yang menginginkan sebuah buah mangga misalnya, itu juga bisa dijadikan properti. Nah, demikian itu penjelasan saya, demikian juga tanggapan saya kepada 2 kelompok ini sudah lumayan bagus ya. Nanti silakan dikemas sebaik mungkin ya untuk pertunjukannya. Oke, kita kembali dulu ke kursi masing-masing. Kita hapus dulu untuk kita semua yuk. Jadi dari hasil diskusi kita tadi, silakan siapa yang bisa menyimpulkan? Bang Leo, boleh silakan disimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan berdiri, Bang. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertemuan dan diskusi kita tadi, berarti sebuah pertunjukan teater itu membutuhkan yang emang banyak tim produksi, kemudian pemain, dan kemudian kita harus menentukan tema apa yang bakal kita ambil, alurnya bagaimana, terus inti dari pertunjukan kita itu apa. Jadi benar-benar dari awal tadi pertunjukan teater dapat juga mengajarkan kita sebuah pesan begitu. Ya, itu dari tanggapan Bang Leo. Bang Bintang, silakan simpulkan. Berdiri, Bang. Baik, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu di mana kita bisa tahu dan bisa memahami lebih lagi tentang bagaimana teater yang akan kita tampilkan untuk di pertemuan selanjutnya, dan kita bisa mengetahui alur dari sekarang. Kita bisa membentuk apa aja gambaran yang kita akan buat, baru kita bisa kembangkan nanti di untuk teater selanjutnya. Iya, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, tentukanlah jadwal latihan per kelompoknya. Berapa kali kamu perlu latihan, ya? Tentukan juga apa-apa saja kebutuhan nantinya. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas semangat Anda semuanya. Buatlah karya yang memang dari hasil ide Anda sendiri. Ingat, kita tidak boleh menjiplak karya orang lain. Idenya harus dari ide sendiri. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas dipersilakan. Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini ada bagi kita berdoa, saya dan doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih.